Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Indrajaya Sumardi, kelas AKP 5A, jurusan Akuntansi Keuangan Publik Politeknik Negeri Medan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bukti audit. Oke, langsung saja. Bukti audit adalah yaitu semua media informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung argumentasi, pendapat atau simpulan dan rekomendasinya dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kinerjanya. Keadaan bukti audit tergantung dari terpenuhinya syarat-syarat bukti audit. Tidak semua informasi bermanfaat bagi audit. Informasi tersebut harus andal sehingga mampu meyakinkan pihak lain. Selanjutnya, di sini ada keputusan bukti audit. Keputusan penting yang dihadapi para auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit yang tepat yang diperlukan untuk memenuhi keyakinan bahwa komponen laporan keuangan klien dan keseluruhan laporan telah disajikan secara wajar dan bahwa klien menyelenggarakan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan. Ada 4 keputusan mengenai bukti yang harus dikumpulkan, yaitu yang pertama, prosedur audit yang akan digunakan, dan yang kedua, berapa ukuran sampel yang akan dipilih untuk prosedur tersebut. Yang ketiga, item-item mana yang akan dipilih dari populasi, dan yang keempat, kapan melaksanakan prosedur tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pertama prosedur. Prosedur yaitu rincian instruksi untuk pengumpulan jenis bukti audit yang diperoleh pada saat berlangsungnya proses audit. Selanjutnya, yang kedua, ukuran sampel. Ukuran sampel di sini setelah memilih prosedur audit, auditor dapat mengubah ukuran sampel dari hanya 1 hingga 1 item dalam populasi yang sedang diuji. Selanjutnya yang ketiga, item yang dipilih. Di sini item yang dipilih sebagai contoh jika auditor memutuskan memilih 50 cek yang dibatalkan dari populasi sebesar 6.600 cek untuk dibandingkan dengan pengeluaran kas. Beberapa metode yang berbeda dapat digunakan untuk memilih cek-cek tertentu yang akan diperiksa auditor. Yang pertama memilih suatu minggu dan memeriksa 50 cek pertama. Selanjutnya, memilih 50 cek yang bernilai besar. Selanjutnya, ketiga, memilih cek tersebut secara acak atau memilih cek-cek yang menurut auditor paling mungkin mengandung kekeliruan. Selanjutnya, yang keempat, penetapan waktu. Keputusan penetapan waktu audit sebagian dipengaruhi oleh kapan klien menginginkan audit itu diselesaikan. Namun demikian, penetapan waktu juga dipengaruhi oleh kapan auditor merasa yakin bukti audit akan paling efektif dan kapan staf audit bersedia. Selanjutnya di sini ada program audit. Program audit di sini apa sih itu program audit? Yaitu merupakan daftar prosedur audit untuk bidang audit tertentu atau untuk keseluruhan audit. Program audit selalu memuat daftar prosedur audit dan biasanya mencakup ukuran sampel, item-item yang dipilih, dan penetapan waktu pengujian. Selanjutnya yang di sini ada persuasivitas bukti audit. Di sini ada 2 penentu persuasivitas. Yang pertama, kompetensi dan kecukupan. Kompetensi di sini, tingkat kompetensi mencerminkan sejauh mana bukti audit dapat dipercaya. Jika suatu bukti audit dianggap sangat kompeten, maka bukti audit tersebut akan sangat membantu auditor dalam menyusun temuan audit dan memberikan opini audit. Di sini kompetensi bukti audit sering digunakan bergantian dengan keandalan bukti audit atau reliability of evidence. Di sini yang pertama ada relevansi. Bukti audit harus selaras atau relevan dengan tujuan audit yang akan diuji sebelum bukti tersebut dapat dipercaya dan hanya dipertimbangkan dalam tujuan audit spesifik. Selanjutnya yang kedua, independensi penyedia bukti. Bukti audit yang diperoleh dari sumber di luar entitas lebih dipercaya daripada yang diperoleh dari dalam entitas.
Efektivitas pengendalian internal yang selanjutnya yaitu efektivitas pengendalian intern klien. Jika pengendalian intern klien berjalan efektif, maka bukti audit yang diperoleh akan lebih dapat dipercaya daripada pengendalian intern yang lemah. Selanjutnya, yang kelima yaitu pemahaman langsung auditor. Bukti auditor yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pengujian fisik, observasi, perhitungan, dan inspeksi akan lebih kompeten daripada informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Selanjutnya, berbagai kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Di sini, bukti audit tidak akan dapat dipercaya kecuali jika individu menyediakan informasi tersebut memiliki kualifikasi untuk melakukan hal itu. Tingkat yang selanjutnya yaitu tingkat objektivitas. Bukti yang objektivitas akan lebih dipercaya daripada bukti yang membutuhkan pertimbangan tertentu untuk menentukan apakah bukti tersebut memang benar. Selanjutnya, ketepatan waktu. Ketepatan waktu atas bukti audit dapat merujuk pada kapan bukti itu dikumpulkan atau kapan periode waktu yang tercover oleh proses audit itu. Selanjutnya di sini yaitu kecukupan. Kecukupan dibagi 3, yaitu ditentukan oleh kualitas bukti yang diperoleh, diukur dengan ukuran sampel yang dipilih oleh auditor. Faktor yang mempengaruhi kecukupan ukuran sampel, ekspektasi auditor atas kemungkinan salah saji dan efektivitas hari pengendalian intern klien. Selanjutnya, di sini saya menjelaskan jenis-jenis bukti audit. Setiap prosedur audit mendapat satu atau lebih jenis bukti sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemeriksaan fisik. Di sini yaitu adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan auditor atas aktiva berwujud. Yang kedua, konfirmasi, yaitu penerimaan tanggapan tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi sebagaimana yang dimintai oleh auditor. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu pengujian auditor atas berbagai dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. Selanjutnya, yang keempat, prosedur analitis, yaitu menggunakan berbagai perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya nampak wajar. Yang selanjutnya yang kelima yaitu wawancara pada klien, upaya untuk memperoleh informasi baik secara lisan maupun tertulis dari klien sebagai tanggapannya atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Selanjutnya, rekalkulasi, yaitu melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. Selanjutnya yang ketujuh, pelaksanaan ulang, adalah pengujian independen yang dilakukan auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien yang semula dilakukan sebagai bagian dari akuntansi dan pengendalian internal klien. Selanjutnya yang kedelapan yaitu observasi, yaitu menggunakan indera untuk menilai aktivitas klien. Auditor dapat mengunjungi lokasi pabrik untuk memperoleh kesan umum atas fasilitas klien atau mengamati para individu yang melaksanakan tugas-tugas akuntansi untuk menentukan apakah orang-orang yang diserahi tanggung jawab telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu di sini ada ketepatan jenis bukti. Nah, ketepatan jenis bukti yang pertama keefektifan pengendalian internal klien memiliki pengaruh yang signifikan terhadap reliabilitas sebagian jenis bukti audit. Kedua, baik pemeriksaan fisik maupun rekalkulasi mungkin lebih dapat diandalkan jika pengendalian internalnya efektif, tetapi penggunaan kedua jenis bukti itu sangat berbeda. Yang ketiga, jenis bukti yang spesifik jarang mencukupi untuk memberikan bukti audit yang tepat dalam memenuhi setiap tujuan audit. Selanjutnya, dokumentasi audit. Apa sih itu dokumentasi audit? Dokumentasi audit yaitu standar auditing menyatakan bahwa dokumentasi audit adalah catatan utama tentang prosedur auditing yang diterapkan, bukti yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai auditor dalam melaksanakan penugasan. Selanjutnya,
Di sini ada tujuan dokumentasi audit. Di sini tujuan dokumentasi audit, eh, tujuan dokumentasi audit secara keseluruhan adalah untuk membantu auditor dalam memberikan kepastian yang layak bahwa audit yang memadai telah dilakukan sesuai dengan standar audit. Secara lebih khusus, dokumentasi audit yang berkaitan dengan audit tahun berjalan memberikan yang pertama, dasar bagi perencanaan audit. Dasar bagi perencanaan audit di sini yaitu jika auditor akan merencanakan audit yang memadai, informasi tentang referensi yang diperlukan harus tersedia dalam file audit. Selanjutnya ada catatan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian. Di sini maksudnya yaitu dokumentasi audit adalah sarana utama untuk mendokumentasikan bahwa audit yang memadai tidak dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Selanjutnya di sini ada data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Di sini yaitu dokumentasi audit menyediakan sumber informasi yang penting untuk membantu auditor dalam memutuskan apakah bukti yang tepat dan mencukupi telah dikumpulkan guna menjustifikasi laporan audit berdasarkan situasi tertentu. Yang selanjutnya ada dasar bagi review oleh supervisor dan partner. Di sini yaitu file audit adalah kerangka referensi utama yang digunakan oleh supervisor untuk mereview pekerjaan asisten. Yang selanjutnya yaitu di sini ada isi dan organisasi file audit. Yang pertama yaitu laporan keuangan dan laporan audit. Yang kedua neraca saldo berjalan. Yang ketiga ayat jurnal penyesuaian. Yang keempat kewajiban kontingen. Yang kelima operasi. Yang keenam kewajiban dan ekuitas. Yang ketujuh aset. Yang kedelapan prosedur analisis. Yang kesembilan pengujian, pengendalian dan pengujian substantif. Yang ke-10 pengendalian internal, yang ke-11 informasi umum, yang ke-12 program audit, dan yang terakhir file permanen. Selanjutnya ada penyusunan dokumentasi audit. Yang pertama yaitu setiap file harus diidentifikasi secara wajar. Yang kedua, dokumentasi audit harus memiliki indeks dan referensi silang. Yang ketiga, dokumentasi audit yang lengkap harus dengan jelas menunjukkan pekerjaan audit yang dilakukan. Yang kelima, dokumentasi audit harus meliputi informasi yang cukup untuk memenuhi tujuan yang telah dirancang. Yang keenam, kesimpulan yang dicapai tentang segmen audit yang dipertimbangkan harus dinyatakan dengan jelas. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau materi yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.